Shalom pemirsa dan seluruh keluarga Indonesia. Saat ini kita berjumpa di dalam program Komunikasi Keluarga dan ini dipersembahkan khusus untuk Anda, seluruh keluarga Indonesia melalui TV Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Program ini menghadirkan narasumber seorang pakar komunikasi keluarga, Dr. Niko JJ Koro. Dan saat ini beliau sudah hadir bersama dengan kita semua. Jadi mari bersama dengan saya, kita sambut lebih dahulu beliau ya. Selamat datang Pak Niko. Selamat bertemu Ayura, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Terima kasih Bapak sudah hadir bersama dengan program kami di sini. Dan para pemirsa, narasumber kita sudah menyiapkan satu topik untuk kita semua pada kesempatan ini. Topiknya adalah keluarga sebagai akar pekabaran Injil. Wah, Pak Niko, ini bukan topik yang ringan ini ya. Saya mengerti ini bukan topik yang ringan. Jadi apa alasan Bapak untuk mengangkat topik ini? Begini Ayuda, saya pikir kalau kita berbicara tentang keluarga, biasanya mekanisme pemikiran kita datang kepada, keluarga yang banyak sekali orang tahu, ya keluarga ada keluarga. Hal-hal yang biasa saja. Padahal keluarga adalah sesuatu hal atau sesuatu bentuk persekutuan, katakanlah seperti itu, yang sangat unik. Dan memang menurut hemat saya unik karena itu ciptaan Tuhan sendiri, bukan ciptaan manusia. Baik, jadi Bapak mau menekankan bahwa keluarga itu ciptaan Tuhan. Iya, ya? Betul. Bukan ciptaan manusia. Bukan Wah, ciptaan ini manusia. luar biasa para pendengar. Kalau begitu Pak, apa kaitannya dengan pekabaran Injil? Saya pikir begini Ayura, kalau kita berbicara tentang, tadi kita sudah sepakat bahwa keluarga adalah ciptaan Tuhan, dan kita juga mengetahui bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan, dan kita juga mengetahui bahwa Tuhan menginginkan manusia itu sesuai dengan image atau citra Tuhan sendiri, citra Allah sendiri. Dengan demikian hasil ciptaan itu pun harus menggambarkan citra Tuhan itu sendiri. Demikian pula dengan keluarga, bukan? Nah, masalahnya Ayura di dalam katakanlah dunia modern ini, orang menganggap bahwa keluarga ya dua orang saling menikah, lalu kemudian terjadi keluarga, seolah-olah keluarga itu adalah masalah biologis semata. Paling tidak masalah sosial, tidak ada hubungannya dengan ciptaan Tuhan, itu permasalahan utama. Padahal lebih dari itu ya Pak? Iya, betul sekali. Dan kita harus ingat kembali bahwa keluarga itu adalah ciptaan Tuhan. Iya. Wah, jadi Bapak di sini sepertinya saya tangkap, keluarga itu menjadi seperti sebuah sistem begitu Pak? Iya, saya sangat setuju dengan itu. Maksudnya kalau sebuah sistem itu, jadi dalam ilmu pengetahuan kalau kita berbicara tentang sistem berarti ada input, ada output. Nah, baik. gitu loh. Tapi sebelum ada input dan output itu di tengah-tengahnya ada namanya proses gitu loh. Oke, Nah, jadi input, proses, output ya. Nah, Baik. itu yang selalu harus seperti itu. Apapun kita berbicara tentang sistem, ya itulah. Ada input, ada proses, ada output. Nah, keluarga pun seperti itu. Ya. Kalau saya boleh jelaskan ini, inputnya adalah dua sejoli ya berkomitmen untuk berkeluarga, maka itulah inputnya. Itu inputnya ya, baik. Proses terjadilah, bisa saja proses biologis, proses segala macam di dalam proses sosial, dan berbagai jenis proses atau interaksi yang terjadi atau terwujud dalam proses itu. Maka outputnya adalah, bisa saja outputnya kalau misalnya diberkati Tuhan memiliki seorang anak atau dua orang anak, itulah yang menjadi outputnya. Tetapi bukan berarti bahwa selalu outputnya harus ada anak. Bukan, saya kira bukan seperti itu. Bagaimana mereka atau terjun ke masyarakat atau terjun ke komunitas yang lainnya gitu loh. Baik, jadi di sini ada input, proses, output, nanti ini juga nanti ada proses berikutnya ya, seperti yang Pak Niko sampaikan, nanti berlangsung kepada komunitas atau kepada hal-hal lain. Hal-hal yang lain. Wah, ini makin menarik ini ya, dan para pemirsa tentu kita ingin tahu lebih banyak apa saja yang akan kita dapatkan dari topik kali ini, khususnya kepada akar pekabaran Injil. Namun sebelumnya kita akan lebih dahulu
mendengarkan lagu pujian yang berikut ini. Pemirsa dan keluarga Indonesia, betapa eloknya di rumah tangga bila ada kasihnya. Ini adalah hal yang perlu kita perhatikan dan kita sebaiknya lakukan di dalam rumah tangga kita. Dan pada kesempatan ini kita akan lanjutkan komunikasi keluarga. Saya akan ajak Anda sekalian untuk kembali kepada narasumber kita, Pak Niko. Baik Pak, saya tertarik kepada yang tadi Bapak jelaskan di awal perbincangan kita, bahwa keluarga itu ciptaan Allah. Iya. Nah, berarti ada dasar dari penciptaan ya Pak? Oh iya, pasti ada dasarnya. Boleh Bapak sampaikan kepada kami mungkin lebih rinci? Barangkali secara rinci kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Baik. Saya bacakan ya. Silakan Pak. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27 dikatakan seperti berikut. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi saya kira jelas sekali bahwa dari firman Tuhan, dari firman Allah ini, bahwa keluarga itu adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Dan masalahnya di dalam seperti saya singgung tadi, di dalam katakanlah ilmu pengetahuan atau masalah sosial, ya banyak sekali mengatakan bahwa keluarga adalah keluarga. Jadi seolah-olah tidak ada hubungan dengan ciptaan. Dipisahkan. Dipisahkan. Seperti itu ya? Jadi keluarga adalah keluarga, ciptaan adalah ciptaan. Jadi masalah mereka selalu membagi dalam masalah itu masalah religius. Kalau keluarga aspek religius. Kalau keluarga itulah aspek ekonomis, politik atau sosial. Dan itu saya kira salah. Jadi di sini mungkin dengan kata lain Bapak menghimbau kita semua keluarga Indonesia ya untuk kembali melihat bahwa betul sekali. Aspek rohani itu tidak terpisah dari Betul, yang namanya betul, keluarga. sama Itu sekali. bahkan menjadi dasar penciptaan. Wah, ini adalah satu hal yang perlu kita renungkan kembali saya yakin pada keluarga kita masing-masing. Dan bukti yang tadi Bapak sampaikan kepada kita itu otentik ya Pak ya? Ya. Dari firman Tuhan langsung di dalam Kejadian pasal yang pertama, Taurat Kejadian ayat 26 sampai 27. Sampai 27. Baik.
ini sudah tidak bisa disangkal lagi sepertinya. Kita lanjutkan nih Pak, ada satu yang menggelitik juga di dalam pemikiran saya tadi waktu Bapak menjelaskan tentang keluarga itu seperti sistem ya, input, proses, output. Nah, bagaimana hubungannya itu dengan pembentukan sistem nilai Pak? Oh iya. Justru itu kembali lagi kepada dasar utama yang sudah kita sudah singgung tadi seperti Kejadian 1 ayat 26 dan 27 itu pokok sistem nilai di situ bahwa nilai keluarga yang Tuhan inginkan dari ciptaannya itu adalah membayangkan, menggambarkan citra Tuhan, citra Allah. Jadi bukannya keluarga mau dalam bahasa Jakarta semau gue gitu loh. Saya kira bukan seperti itu. Baik. Keluarga adalah keluarga yang sesuai dengan ciptaan, tetapi di sinilah masalahnya manusia yang sudah penuh dengan dosa bisa saja tidak mampu melakukan hal itu. Itu yang menjadi masalah kita yang utama. Tapi pada dasarnya bahwa sistem nilai itu di mana keluarga itu membentuk sistem nilai itu. Nilai yang mana? Nilai sesuai yang telah dituntun oleh Tuhan sendiri. Oh baik, ini saya garis bawahi. Sistem nilai itu dibentuk oleh keluarga. Sistem nilai yang mana? Iya, itu citra Allah itu Citra ya, Allah itu. yang dituntun oleh Tuhan. Ini semakin mendalam ini sepertinya bahasannya. Jadi kalau Tuhan mengatakan manusia diciptakan sesuai dengan citra Allah, ya bagaimana manusia mau berdiri atau katakanlah yang sudah diciptakan Tuhan ini suami dan istri mau berdiri sesuai dengan atau katakanlah melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ciptaan Tuhan. Jadi saya kira sistem nilai yang paling penting di sini paling pokok bahwa keluarga diciptakan sesuai dengan citra Allah sendiri. Sehingga dengan demikian keluarga itu senantiasa harus menggambarkan apa yang diinginkan atau apa yang diwujudkan dari citra Allah itu sendiri. Nah saya mau coba Bapak menjelaskan mungkin dengan lebih detail lagi kepada kami, garisnya kepada akar pekabaran Injil Pak. Jadi mungkin sistem nilai, akar pekabaran Injil bagaimana? Apakah keluarga itu merupakan modal untuk pekabaran Injil atau bagaimana Pak? Saya kira Anda ungkapkan tadi yang benar, modal untuk pekabaran Injil. Oh, saya sudah tangkapkan. Baik. So, saya kira begini, sederhana sekali. Bagaimana kita ciptaan Tuhan ini mau mengabarkan Injil atau berarti berkomunikasi dengan orang lain, bukan? Ya. Baik komunikasi secara nyata ataupun komunikasi sesuai dengan tingkah laku dan perilaku kita sendiri. Nah, bagaimana kita ingin berkomunikasi dengan orang lain kalau kita sendiri tidak memiliki nilai-nilai hakiki dari Tuhan, ciptaan Tuhan sendiri? Ya, betul sekali. Kalau kita tidak menerapkannya dalam keluarga kita, nilai-nilai komunikasi yang hakiki tadi, bagaimana kita mengkomunikasikannya kepada orang lain ya? Dan hal seperti ini seringkali terjadi kan. Contoh saja, tidak semua seperti itu. Katakanlah kita kenal pekabar Injil yang istimewa yang muncul di televisi, tersohor, tiba-tiba perbuatannya tidak sesuai dalam seharian, tidak sesuai dengan saya pernah mengalami hal itu loh. Saya pernah ketemu di sebuah hotel lagi makan siang dengan istri saya. Saya mengenal orang itu, saya tidak memperkenalkan diri, tapi saya tahu bahwa dia seorang pekabar Injil yang tersohor di televisi seperti hampir tiap kali saya lihat televisi. Tapi begitu dia duduk dengan keluarganya, tidak ada seorang pun yang berdoa. Oh begitu Pak? Iya. Jadi saya terkesan, wah ini kok tiap hari mengatakan kabaran Injil, membahas firman Tuhan. Bukan berarti bahwa mungkin saja dia berdoa dalam hati, saya tidak menghakimi. Mungkin saja dia berdoa dalam hati, tetapi menurut hemat saya, ya setidak-tidaknya ya berdoa adalah berdoa. Mengapa kita segan untuk berdoa kalau katakanlah seperti itu? Saya pikir dia menghadapi makanan yang sudah tersedia begitu banyak di depan meja, why not? Mengapa tidak berdoa gitu loh?
Itu salah satu contoh saja seperti yang saya katakan itu. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Baik. Mungkin saya bisa tangkap di sini bahwa kita saat ini sebagai keluarga, para pemirsa keluarga Indonesia, kita perlu renungkan kembali bahwa kita itu adalah ciptaan Allah. Ya. Lalu nilai-nilai dalam keluarga, termasuk sistem nilainya itu harus dibentuk sesuai dengan apa yang Allah sudah gariskan ya Pak ya. Lalu kita perlu memperhatikan komunikasi kita di dalam keluarga. Karena kita punya misi besar, berkomunikasi, mengkomunikasikan Injil itu, kabar baik itu kepada semua umat manusia. Tapi kita belum sampai di penghujung acara, para pendengar seluruh keluarga Indonesia. Karena kita akan dengarkan lebih dahulu lagu pujian yang berikut ini. Keluarga Indonesia, pemirsa yang kami kasihi, kembali dalam komunikasi keluarga. Dan lagu pujian tadi mengingatkan kita kembali bahwa yang mengikat keluarga itu adalah kasih Allah. Jadi saya mau kembali kepada narasumber kita, Pak Niko. Ya. Apakah diskusi kita juga mengarah ke sana ya? Bagaimana sih kiat keluarga? Kita ini kan hidup di dunia yang betul. Sangat penuh kejahatan dan dosa, Pak. Lalu bagaimana cara kita supaya masih bisa terus menghidupkan nilai-nilai yang tadi kita bahas dan mengkomunikasikan itu kepada orang lain? Inilah persoalan kita tuh. Sebab menurut saya bahwa kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan, maka akan tidak mungkin melakukan hal itu sepenuhnya oleh tangan kita sendiri. Kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Jadi harus bergantung kepada Tuhan. Harus bergantung kepada. Tanpa itu bahkan kalau kita tidak salah di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan bahwa kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita Roh Kudus untuk menuntun kita, untuk menemani kita setiap saat. Nah, jadi sebenarnya Tuhan sudah siapkan ini loh, kamu tidak mampu. Tuhan sudah paham sekali. Sudah paham sekali bahwa manusia itu tidak mampu. Makanya kan Yesus katakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu Yesus memberikan kepada kita Roh Kudus untuk mendukung dan membantu kita. Tapi masalahnya kita entah bagaimana, kita sudah hidup enak barangkali, sudah hidup dalam keluarga, everything is okay. Semuanya sudah terpenuhi. Lalu kita menganggap bahwa ya kita berjalan sendiri. Ya, tidak usah ada bantuan siapa-siapapun. Saya nanti kalau sudah ke istilah Jakarta kepepet sontak baru kita kepepet sontak baru wah ini saya perlu bantuan Tuhan. Nah, itu yang sering terjadi. Ya memang agak menggelikan Pak, tapi itu sebenarnya kenyataannya seperti itu ya. Begitu kita merasa terjepit baru kita berseru kepada Tuhan. Sebetulnya yang Tuhan bukan anjurkan, yang Tuhan perintahkan tidak seperti itu ya Pak ya? Ya. Mungkin kita bisa sama-sama melihat dari Injil Yohanes yang tadi Bapak kita boleh baca dari Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 5. Baik. Saya boleh bacakan ya? Silakan Pak. Dikatakan begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Luar biasa ya ayat ini ya. Clear. Sangat jelas. Ya. Jadi seharusnya itulah keluarga-keluarga lakukan ya. Iya. Kita semua keluarga Indonesia. Oke, mungkin Bapak boleh mengambil kesimpulan supaya kita di ujung acara ini. Baik, saya kira kesimpulan kita tuh seperti ini. Kita boleh baca di dalam Yohanes 15 ayat 7. Masih dari Injil Yohanes ya, 15 ayat 7. Saya kira itu kesimpulannya. Baik. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. So, persoalan apapun yang kita hadapi, termasuk persoalan keluarga, pada pokok diskusi kita mencoba membawa nilai-nilai atau sistem nilai sehingga betul-betul keluarga itu bisa berbuah. Bagaimana keluarga bisa berbuah, bisa mengabarkan Injil kalau dia tidak bisa berbuah? Baik. Oke, terima kasih Pak untuk kesimpulannya. Dan ini sebetulnya sangat menyentuh hati saya secara pribadi. Saya berharap ini juga menjadi renungan bagi keluarga Indonesia. Bagaimana kita bisa menyampaikan kabar baik kalau kita sendiri sulit atau tidak berbuah ya. Tidak berbuah. Dan caranya adalah terhubung kepada pokok anggur itu. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Oleh sebab itu keluarga Indonesia, saat ini kami menghimbau bahwa masing-masing kita akan datang kembali kepada Tuhan. Membuka hati dengan sungguh-sungguh, menerima berkatnya karena memang Tuhan itu mengasihi biasa. Dan biarlah masing-masing kita Tuhan mampukan, keluarga-keluarga Indonesia, keluarga kita Tuhan mampukan untuk menjadi pusat kabar baik itu. Terima kasih untuk perhatian Anda, terima kasih Pak Niko untuk melayani hari ini. Terima kasih. Dan kita akan berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Rasakan